Saat aku jalan di pinggir pantai, aku menoleh ke kanan dan melihat pemandangan laut yang secara universal. Tetapi saya mencoba melihatnya lagi lebih dalam. Saya menemukan sesuatu yang berbeda dari permukaan laut, Sobat Rata yang mulia. Dan di sini saya menemukan sebuah kehidupan, suatu ekosistem. Dan selama 2 hari saya akan menyelam dari pinggir pantai sampai tengah laut, Sobat Rata yang mulia. Mari kita temukan sesuatu di bawah sana. Yew! Hari ini aku menelusuri di pinggir pantai yang terdapat ada pulaunya di pinggirnya. Dan cuaca juga lumayan cerah. Kebetulan sore ini sangat bagus sekali, dari gelombangnya, arus lautnya, bahkan sampai angin lautnya. Dan saya di sini menyempatkan untuk memancing di pinggir pantai ini, Sobat Rata yang mulia. Deburan ombak mengiringi setiap langkah saya di pinggir pantai ini, semakin menambah rasa bahagia dan ketenangan di hati ini, Sobat Rata yang mulia. Matahari pun sudah mulai tenggelam, tapi saya menyempatkan sedikit untuk menyelam di bawah dermaga pelabuhan ini, Sobat Rata yang mulia. Tampak di sini banyak bebatuan-bebatuan fondasi yang menyanggah dari sebuah tiang-tiang pelabuhan ini, Sobat Rata yang mulia. Dan air sedikit keruh, tapi airnya terasa hangat, Sobat Rata yang mulia. Saya di sini tidak mempedulikan rasa takut saya. Saya mencoba turun ke dalam laut ini yang warnanya sedikit warna hijau. Maklum di pinggir laut yang lautnya dekat dengan muara, Sobat Rata yang mulia. Seperti Sobat Rata tahu sendiri ya, kalau dekat muara itu seperti apa. Rasa was-wasnya, rasa deg-degannya yang selalu menghantui kita di bawah laut ini, Sobat Rata yang mulia. Tampak ikan-ikan kecil bersembunyi dan bermain di dekat tiang-tiang ini. Ada ikan GT atau giant trevally yang lumayan ukurannya, dan tidak sengaja juga teketek tadi, Sobat Rata yang teketek. Aduh, nggak sengaja tadi teketek. Speargun saya mengetek, aduh, akhirnya kena juga di badannya, Sobat Rata yang mulia. Aduh, nggak sengaja, Sobat Rata yang mulia. Aduh. Di sini suasananya sangat hening sekali, tidak berisik seperti yang ada di daratan. Karena yang ada di dalam laut ini cuma ada aku, ikan-ikan, dan suara-suara yang aneh di dalam laut ini, Sobat Rata yang mulia. Matahari pun cuma bias-biasnya saja yang bisa menembus. Dan aku sedikit takut di sini karena aku pernah di sini ada kadal besar yang naik di punggung saya, Sobat Rata yang mulia. Waduh. Dan ini adalah, Sobat Rata yang mulia, tidak cukup lama-lama, cukup hampir 2 jam saja saya sudah mendapatkan ikan-ikan ini. Di antaranya adalah ikan barakuda, giant trevally, dan beberapa ikan kecil lainnya, Sobat Rata, seperti ikan beronang, Sobat Rata. Tapi pada umumnya lebih banyak didominasi ikan giant trevally. Hari ini sangat lelah sekali, Sobat Rata. Kita sambung lagi di esok hari untuk kita nyelam ke spot selanjutnya, Sobat Rata yang mulia. Hari ini di pagi hari matahari terbit dari timur tepatnya, dan angin juga bertiup sepoi-sepoi. Kami semua menaiki kapal kayu yang berangkat dari pinggir laut, dan dimungkinkan perjalanan menuju spot itu sekitar 2 jam, Sobat Rata yang mulia. Di kapal teman saya mempersiapkan alat-alat selamnya, Sobat Rata yang mulia. Dia sudah mulai turun di bawah laut ini, dan tanpa dihitung aba-aba dia langsung turun ke bawah, Sobat Rata yang mulia. Dan sepertinya ada menembak sesuatu, Sobat Rata yang mulia.
Kayaknya sapnya nyangkut sobat Rata di tiang-tiang besi tua ini. Nah, itu dia sobat Rata yang mulia, ternyata nyangkut di bawah lari sama ikan yang berwarna merah ini. Mungkin ikannya tadi itu sempat pegangan di batu atau di besi ini, pegangan dia supaya tidak bisa ditarik ke atas sobat Rata yang mulia ya. Arus hari ini lumayan slow dan ombak sedikit bergelombang sobat Rata yang mulia. Aku merasakan air di dalam laut ini, airnya sangat dingin sobat Rata yang mulia. Tapi saya coba memberanikan diri untuk menyelam, menyebur tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana sobat Rata yang mulia. Dan ini sobat Rata yang mulia, ikannya lumayan, saya pegang ukurannya sekitar setelapak tangan sobat Rata. Wow, ikan merah ini sobat Rata yang merah ya. Gak tahu saya nama ikannya ini apa sobat Rata yang mulia. Sudah mulai banyak muncul sobat Rata yang mulia. Di antara ikan-ikan kecil ini terdapat ikan-ikan ekor kuning yang diantaranya terdapat ikan beronang sobat Rata yang mulia. Dan dia nih sobat Rata yang mulia, teman aku akhirnya berhasil menembak satu ekor ikan beronang sobat Rata yang mulia yang sangat-sangat lumayan ukurannya sobat Rata yang mulia. Saya turun lagi sekitar di kedalaman 10 meter sobat Rata yang mulia. Dia masih menunggu, menoleh ke kiri dan ke kanan. Tadi dia katanya ada melihat segerombolan ikan kakap. Kakapnya dia aneh jenisnya sobat Rata, tapi dia bentuknya agak panjang dan warnanya merah, sedikit merah-merah muda gitu. Kalau saya ingat-ingat, ikan ini namanya ikan sulir. Nah, kakap sulir. Nah, ini sudah sobat lihat. Ikan sulir ini biasanya berenang bergerombolan dan schooling. Yang satu gerak ke depan, semuanya bahkan akan ikut mengikuti dia sobat yang mulia. Teman saya mulai mengarahkan lagi senjata spergannya ke arah ikan sulir ini. Apakah dia mengenai sobat Rata yang mulia? Walaupun cuaca sangat teduh dan tidak hujan, tapi air di sini kondisinya lumayan keruh gini sobat Rata yang mulia ya. Nah, ini sobat Rata yang mulia, teman saya walaupun sedikit keruh begini, teman saya mulai menembaknya sobat Rata yang mulia. Akhirnya sobat Rata yang mulia kena juga sobat Rata yang mulia. Yihah. Nah, itu dia sobat Rata yang mulia, sudah mulai terlihat bayang-bayangnya ikan kakap sulir yang lumayan ukurannya ya, setelapak tangan. Ini sobat Rata yang mulia, ikan kakap sulir yang saya pegang ini. Wow, amazing sobat Rata yang mulia. Satu persatu ikan sudah kita dapatkan. Kita akan pindah lagi spotnya sobat Rata yang mulia. Hari ini kita turun lagi sobat Rata yang mulia menggunakan kapal yang sama juga, cuma beda kaptennya aja kali sobat Rata yang mulia. Kita menyusuri dari paret atau pembuangan air dari perkotaan sobat Rata yang mulia, menuju ke pinggir pantai, lalu menuju ke tengah lagi sobat Rata yang mulia. Angin sangat bersahabat hari ini sobat Rata yang mulia, dan kami rencana semuanya akan menyelam. Sekarang kita sudah sampai di spot yang banyak terumbu karangnya sobat Rata yang mulia. Wow. Dan saya merasakan air di sini hangat, sedikit hangat, tapi kalau makin ke dalam sobat Rata yang mulia itu terasa sangat dingin. Makanya saya menggunakan baju yang tebalnya sekitar 3 mili. Nah, ikan-ikan di sini mulai terlihat banyak sobat Rata yang mulia, di antaranya ikan ekor kuning yang banyak sekali sobat Rata yang mulia. Dia bermain di antara terumbu karang, di mana terumbu karang ini menjadi spot
atau tempat persembunyian ikan-ikan besar Sobat Opta yang mulia. Mudah-mudahan kita di sini menemukannya Sobat Opta yang mulia. Di sini saya melihat beberapa ikan beronang yang sangat indah, tapi saya enggan sih mau nembaknya Sobat Opta yang mulia ya. Karena masih begitu kecil, kita biarkan saja Sobat Opta yang mulia di sana. Sobat Opta ketahui bahwa terumbu karang memang menjadi habitat atau ekosistem yang sangat-sangat berdampak positif bagi kehidupan kita di pinggir pantai Sobat Opta yang mulia. Karena dia sebagai benteng pertama atau tembok pertama untuk menahan gempuran ombak-ombak yang besar Sobat Opta yang mulia. Supaya di pinggir pantai tidak terjadi abrasi. Lihat di sini, lihat sendiri Sobat Opta yang mulia, ini terumbu karangnya warnanya wow, cakep banget dan bentuk-bentuknya. Tampak teman saya menggunakan spare gun saya yang saya gunakan dan dia mencoba turun untuk menembak ikan Sobat Opta yang mulia. Dia mencoba menahan napas, tapi napasnya nggak sampai panjang dan akhirnya senjata tersebut diserahkan kembali kepada saya Sobat Opta yang mulia. Aku diam-diam melihat di antara terumbu karang ini ada ikan tadi Sobat Opta yang mulia. Pelan-pelan saya mendekatinya dengan tidak banyak pergerakan dan muncul Sobat Opta ternyata ikan-ikan giant trevally. Tapi dia bermain jarak dengan saya Sobat Opta yang mulia. Woi, dia berenangnya laju banget sehingga saya agak kesulitan untuk mencari yang lebih besar Sobat Opta yang mulia. Aduh, karena tadi sempat mencari yang lebih besar, akhirnya nggak nembak juga Sobat Opta yang mulia. Aduh. Dan ini dia Sobat Opta, ini adalah ikannya, sepertinya ikan apa ya? Ikan kaci-kaci atau ikan kenekek Sobat Opta yang mulia. Wow, saya berhasil mendapatkannya Sobat Opta yang mulia. Hihi, yiha. Ikan yang lumayan besar ukurannya buat kita bawa pulang Sobat Opta yang mulia. Ikan ini bentuknya seperti ikan kakap, tapi ada bintik-bintik di bagian badannya Sobat Opta yang mulia. Wow, sampai jumpa lagi Sobat Opta yang mulia di video-video saya berikutnya Sobat Opta yang mulia. Jangan lupa Sobat Opta yang mulia subscribe. Yeehaw!